Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fadlatul Raju. Di sini saya akan mewawancarai salah satu usaha UMKM, lebih tepatnya usaha toko tas. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Abang Ed Rizaldi. Nah, langsung saja kita ke wawancaranya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana usaha ini berdiri? Oke, usaha ini berdiri itu pada tahun 2022. Nah, di mana sebelumnya pada tahun 2019 saya memulai usaha toko tas ini juga, yaitu sebelumnya saya usaha di Jakarta pada tahun 2019 hingga 2021. Nah, di mana tahun 2021 itu menyebabkan virus corona yang mengakibatkan toko saya harus ditutup oleh pemerintah. Nah, pada tahun 2021 itu toko saya ditutup hingga 2022. Jadi saya tidak ada pendapatan lagi, di mana saya bisa dikatakan gulung tikar gitu. Nah, pada tahun 2022 karena saya udah tutup dan nggak ada harapan lagi buat jualan di Jakarta, maka saya berinisiatif untuk pulang ke Padang. Nah, ya setelah di Padang saya agak nganggur beberapa bulan. Nah, setelah itu barulah saya berinisiatif kembali untuk membuka usaha tas ini lagi di Padang. Kenapa saya menunggu agak beberapa bulan? Karena saya sempat sedikit depresi dikarenakan tutup buku, dikarenakan gulung tikar tersebut. Nah, mungkin itu sih cerita dari saya kenapa tas saya ini. Untuk target Abang, siapa sih target pasar utama dari toko tas ini, Bang? Target utama dari tas ini karena tas saya ini tas cowok, maka target utama saya yang utama yaitu adalah mahasiswa atau anak-anak sekolah. Nah, dikarenakan di sini ada ransel di mana buat anak-anak sekolah, bisa anak SD, bisa anak SMP, bisa anak SMA. Karena kan untuk tas ini kan nggak ada berpatokan usia berapa. Nah, terus ada lagi tas yang sandang samping. Nah, itu bisa untuk para remaja atau para bapak-bapak juga. Nah, mungkin itu sih target pasar saya. Nah, untuk strategi pemasaran, strategi apa yang paling efektif untuk toko ini, Bang? Kalau untuk strategi pemasaran yang paling efektif yaitu tentunya dengan kualitas ya. Apalagi saya kan berada di jalan juga. Terus ada beberapa persaingan, dan di sini toko tas per kilometer ada toko tas yang lain juga kan. Jadi lebih utamanya sih saya lebih ke kualitas tas saya. Ada yang kualitas yang bagus, yaitu yang impor juga. Ada kualitas yang sedang untuk target ekonomi ke bawah juga. Terus apalagi ya itu sih untuk strategi. Iya. Nah, untuk keuntungan, apa sih keuntungan yang didapat dari toko ini, Bang? Untuk keuntungan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan untuk pendapatan saya itu kurang lebih sekitar 7 sampai 9 juta. Ya, itu kan pendapatan. Nah, kita dikurangi dengan sewa kontrak. Nah, sewa kontrak itu untuk setengah tahun itu 5 juta. Berarti kalau untuk 1 bulan kan bisa 700-800. Nah, di situ pengeluaran saya itu beli makan, beli token, segala macam, biaya bensin juga, itu bisa dihabis kisaran 2 jutaan lah ya. 2 jutaan. Iya, jadi untuk total pengeluaran saya di 1 bulan itu bisa lebih 2 sampai 3 juta lebih lah. Ya, jadi untuk pendapatan saya bisa 3 juta lebih juga. Nah, ada nggak sedikit tips atau saran dari Abang bagi kami selaku mahasiswa apabila ingin mendirikan suatu usaha? Tips saya sih untuk mahasiswa ya, di zaman sekarang ini kita tidak boleh berfokus sama berpatokan kepada kerja di perusahaan swasta atau perusahaan milik negara kali ya. Karena kan kita nggak tahu nih gimana rezeki kita, apakah rezeki kita nanti adanya di usaha atau di
perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kita kan tahu juga nih bagaimana kata Nabi Muhammad untuk 5 pintu rezeki ya, Ya. 3 atau 4-nya itu ada di usaha. Jadi untuk adik-adik yang ingin berusaha, jangan menunda. Pertama, jangan menunda. Yang kedua, jangan gengsi. Karena kalau kita usaha, ya kita kan nggak berpakaian Iya. seragam, pakaian rumahan aja. Tapi untuk nilai positifnya kita bisa menghandle diri kita sendiri, terus menghandle timing kita sendiri, kedisiplinan kita sendiri, bagaimana usaha kita ini berkembang. Terus kita juga nggak berpatokan pada pendapatan UMR. Nah, karena kan kalau kita kerja di kantor pemerintahan atau di perusahaan swasta, kita kan gaji kita kan hanya UMR aja Hanya nih. UMR. Iya. Jadi kalau kita punya usaha, kalau kita giat untuk jualan, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi, iya bahkan lebih dari UMR. Terus untuk jam kerja kita juga Bisa kita atur sendiri, bisa ya. kita atur sendiri, tapi jangan buka tokonya jangan terlalu siang gitu kan, karena kan kalau pagi-pagi, kalau lewat dari pagi itu kan rezeki kita dipatok ayam Ya. gitu. Jadi ya itu sih tipsnya dari saya buat adik-adik yang ingin usaha. Ya, terima kasih Bang. Nah, sekian dari wawancara saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.